Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut, saya mengajak kepada kita semua yang hadir, mari kita sama-sama mengirimkan suratul Fatihah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ulama-ulama kita dimanapun mereka berada, kepada guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, pada kedua orang tua kita masing-masing, baik yang masih hidup ataupun yang sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada diri kita masing-masing. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati Bapak Kepala Camat atau yang mewakili. Sebenarnya tadi malam saya ketemu dengan Pak Camat di Masjid Besar Asy-Syuhada Marangkayu. Ya, kebetulan saya ngisi di sana dan ketemu Pak Camat. Katanya Pak Camat mau hadir di Tanjung Batu siang ini. Ya. Tapi mungkin beliau berhalangan. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Semangko atau yang mewakili beliau. Yang saya hormati Kepala Dusun Desa Semangko, Takmir Masjid Raudatul Muttaqin, seluruh pengurus yang sempat hadir pada kesempatan ini, Ketua Panitia beserta dengan anggota yang saya hormati, dan dengan kerja keras mereka sehingga kegiatan Isra Mi'raj ini bisa berjalan dengan lancar. Seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat sini tempat wa malabiku yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kedengaran suaraku, Bu? Dengaran juga suara tak cerita. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mau bertanya, mana kira-kira yang lebih banyak jamaahnya Maulid atau Isra Mi'raj? Kenapa, Bu? Mega telok. Jadi kalau gara-gara mega telok
maka tahun depan panitia hadirkan juga telur. Perbanyak telur Isra Mi'raj. InsyaAllah banyak juga orang. Apa telur namina lelung. Ini menandakan bahwa kita manusia itu terkadang hanya mempercayai sesuatu yang nampak oleh mata kepala. Saya ulang, penyakit manusia itu lebih mempercayai sesuatu yang nampak oleh mata kepalanya dibanding sesuatu yang tidak nampak. Contoh, sekiranya ketua panitia mengumumkan bahwa siapa yang datang Isra Mi'raj dibagikan 1 dos Indomie. Kira-kira banyak datang, Bu? Kenapa? Karena 1 dos Indomie itu terlihat oleh mata. Padahal dibandingkan 1 dos Indomie tidak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya kemuliaan yang kita dapat, Bu, sekarang ini. Dalam hadis Nabi disebutkan, duduk 1 jam mendengarkan ceramah itu lebih mulia dibandingkan salat sunnah 100 rakaat. Di sini sudah ada pernah salat sunnah 100 rakaat? Ada, Bu? Ustaz lagi depan. Ya. Jangankan 100 rakaat, tarawih saja 8 rakaat. Kalau panjang-panjang bacaannya imam, maega menoko. Betul? Betul, karena pengalaman. Coba. Panjang bacaannya imam, menoko di belakang. Lampe pak. Si senata sakai memang kada mudupai. Coba. Tapi duduk sebentar saja seperti ini, Bu, lebih mulia pahalanya dibandingkan salat sunnah 100 rakaat. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan 1000 rakaat. Belum lagi di acara seperti ini anak-anak kita mendendangkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua yang hadir senantiasa bersalawat kepada Rasulullah. 1 salawat kita dibalas oleh Allah menjadi 10 kali lipat rahmat Allah. Kata Rasulullah, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara salawatin. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dan 1 salawatnya Allah kepada hambanya itu lebih mulia daripada dunia beserta dengan isinya. Benenge ipasi puluh manengi sinin napak kasiwian penduduk lino. Andaikan dikumpul semua amal ibadahnya penduduk bumi, itu masih jauh lebih mulia 1 salawatnya Allah kepada hambanya. Coba. Nah, 1 kali kita salawat, Bu, 10 kali Allah bersalawat. Tapi kenapa banyak orang yang tidak mendatangi Isra Mi'raj? Karena kemuliaan salawat, kemuliaan duduk menuntut ilmu denaitai mata. Banyak orang yang tidak tahu nilainya. Perumpamaannya, Bu, saya mau tanya Ibu, kalau di tangan kanan saya ada uang 10 juta, di tangan kiri saya ada 1 buah pisang, tiba-tiba ada monyet yang lewat di depan saya. Contoh, bukan saya bilang monyet di depan saya. Tiba-tiba ada monyet di depan saya. Kira-kira monyet pilih yang mana? Uang 10 juta atau 1 buah pisang? Pertanyaannya, kenapa? Karena makanannya. Jawaban yang paling tepat, karena monyet tidak tahu nilainya uang 10 juta.
Andaikan monyet tahu nilainya uang 10 juta, maka monyet akan memilih uang 10 juta baru nak beli kangi pisang. Banyaknya itu nak dapat 1 tray. Tapi kenapa cuma dipilih 1 buah pisang? Karena monyet hanya tahu nilainya 1 buah pisang, tapi tidak mampu melihat nilainya uang 10 juta. Begitulah juga ibaratnya, kalau ada orang diundang datang Isra Mi'raj, akan tetapi liwat kutunna, maka sebenarnya sama-sama dengan apa? Taniaya Makkah. Bukan saya yang bilang. Tapi saya kira-kira kalau saya tanya ibu-ibu, kira-kira ibu pilih uang 10 juta atau 1 buah pisang, Bu? Tanrana tidak ada monyet di sini. Semua pilih uang. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus terang saya ini agak capek. Sempat saya tidur tadi. Mungkin ada yang video saya kadai matindus taseng. Tadi malam itu ngisi di Asyuhada Marangkayu. Jam 1 berangkat lagi ke Bontang. Ya, tiba di Bontang jam 3, istirahat sebentar. Kemudian paginya ya antar lagi orang tua yang berangkat ke Sulawesi. Kemudian jam 9 ngisi di Sekambing, Masjid Ashabul Kahfi. Kemudian ngisi lagi di sini. Habis ini kembali lagi ke Marangkayu. Ya. Nah, itu berkat kemuliaan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau kasih pertanyaan sama anak-anak dulu. Saya mau kasih hadiah. Ada yang berani maju? Ustadz mau kasih hadiah. Oh, ini nih yang angkat tangan tadi. Ini nih yang jilbab merah ini. Sini. Ustadz kasih hadiah. Sini maju, Pak. Sebentar aja. Saya mau kasih pertanyaan. Di sini dulu ya. Jadi jawab pertanyaannya Ustadz, insya Allah Ustadz kasih hadiah. Ya. Siapa namanya, Nak? Siapa? Aisyah. Masya Allah, istri Nabi yang kemerah-merahan putih. Umurnya berapa, Aisyah? 12. Oh, berarti sudah tinggi-tinggi ilmunya ini. Ya. Pertanyaannya gampang, Aisyah. Batu, Kak. Tanggal berapa hari kelahirannya Ustaz? Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah, Aisyah, itu karena Rasulullah lagi galau. Rasulullah galau karena kematian 2 orang yang paling dicintainya. Siapakah 2 orang itu? Salah satunya saja. Siapa 2 orang yang meninggal sebelum Rasulullah Isra Mi'raj sampai Rasulullah galau sekali? Siapa? Sebut saja, kucingnya kah, apanya kah? Hah? Kenapa Nabi Musa? Saya kasih kesempatan. Siapa itu Khadijah? Iya, kau juga istrinya Nabi Aisyah. Khadijah. Saya kasih hadiah. Bocor di kantongku. Masya Allah, untung ada di kantong.
Aisyah kasih kembali nanti ya. Jadi Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra? Apa itu Mi'raj? Jangan sampai setiap tahun kita melaksanakan Isra Mi'raj, tapi kita tidak tahu apa itu Isra dan apa itu Mi'raj. Apa itu Isra? Isra secara bahasa adalah jalan-jalan, rekreasi. Jadi ibu-ibu pulang dari sini bu, ajak bapaknya, bapak nah ayo kita pergi Isra. Artinya rekreasi. Jadi rekreasi jalan-jalan secara bahasa. Secara istilah diperjalankannya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, itu makna Isra. Nah, ini perlu anak-anakku catat ini. Oi. 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 Siapa yang diam, saya doakan masuk surga. Kalau siapa yang ribut, Ustadz doakan masuk angin. Jadi jangan ribut, ya. Mi'raj, apa artinya Mi'raj? Mi'raj artinya secara bahasa artinya naik, naik. Jadi apapun yang dinaiki Mi'raj namanya. Naik mimbar Mi'raj namanya. Naik motor Mi'raj namanya. Naik mobil Mi'raj namanya. Ya, naik rumah Mi'raj namanya. Bapak-bapak naik Mi'raj juga namanya. Jadi Pak, ada lagi istilahnya Bapak pulang dari sini Pak, ada bahasa halus Pak. Kalau Bapak mau minta jatah bilang saja mama nah talo Miraj. Insyaallah ibunya sudah paham. Secara istilah Mi'raj artinya naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, naik ke Alamul Mustawa, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang perlu paham ya. Jadi Isra perjalanan darat, rihlatul ardiyah. Ya. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan langit. Jadi dua perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah, perjalanan darat dan perjalanan langit. Pertanyaannya, kenapa Ustaz Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kenapa tidak dari Masjidil Haram langsung naik ke langit? Ya maunya Allah. Ternyata hikmahnya Pak Ibu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa banyak sekali pemandangan yang diperlihatkan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya pemandangan yang diperlihatkan Allah adalah Rasulullah melihat ada orang, dia keluarkan lidahnya lalu dipotong, kemudian disambung kembali, kemudian dipotong, disambung kembali, lalu kemudian dipotong, disambung dipotong, disambung dipotong. Rasulullah bertanya, ya Jibril, man huwa ya Jibril? Siapakah dia wahai Jibril? Dipotong lidahnya, disempurnakan, kemudian dipotong lagi, disempurnakan. Kata Jibril, ya Rasulullah, dialah umatmu yang jagolah demat curita, jago mat ceramah, jago mat janji, akan tetapi tidak melaksanakan apa yang ia bicarakan. Jago ceramah tapi tidak tahu mengamalkan apa yang ia sampaikan. Iganakan na ye bu iganakan na bu ustaz se anrasa ustaz. Jadi jangan bilang bu maka datang mana tuh surga ustaz. Tidak semua bu. Bahaya ancamannya ustaz, menyampaikan kebenaran tapi tidak dilaksanakan. Oh, dikasih keluar lidahnya kemudian dipotong,
Mudah-mudahan kasihan Ustadz Abi tidak begitu nanti, nauzubillah. Ya. Coba. Apalagi ustadz yang memperjualbelikan ayat-ayat Allah. Yang mana itu banyak sekarang. Tania ustaz tapi padangkang. Kenapa? Ketika dipanggil ceramah, dia bandingkan dulu, ini masjid besar ini atau masjid kecil ini. Kalau masjid besar berarti besar-besar amplopnya. Oh, saya pilih masjid besar, masjid kecil tidak usah karena kecil amplopnya. Akan nato ustaz saya. Inilah yang nantinya keluar lidahnya, tapi dipotong kemudian disempurnakan lalu dipotong. Termasuk para pemimpin-pemimpin sebelum naik jadi pemimpin, kencang janjinya. Kalau saya naik nantinya, saya siap jungkir balik buat rakyat. Balle-balle. Si senam menre, ternyata jungkir balik buat dirinya sendiri. Ini banyak, ya. Hadirin yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah para pemimpin-pemimpin kita yang ada di Marangkayu ini, di Semangko ini, insya Allah adalah pemimpin-pemimpin yang beriman. Yang mana itu pemimpin yang beriman? Pemimpin yang tidak hanya sekedar mulutnya berkata beriman, akan tetapi hati dan perbuatannya juga menunjukkan akan keimanan kepada Allah. Ibu, bapak, kurang suaranya bapak karena memang kurang datang. Rata-rata ibu-ibu. Kenapa itu Budi? Rata-rata banyak ibu-ibu yang datang majelis taklim. Ya, lama aku saya ceramah belum ada majelis taklim bapak-bapak. Rata-rata ibu-ibu majelis taklim. Ya. Jadi orang yang beriman itu nabuadan reguru ta'at tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkan. Pemimpin yang ucapannya selaras dengan hatinya, jadi diucapkan oleh lisan, dibenarkan oleh hati, dan dibuktikan melalui tingkah laku. Jadi belum dikatakan orang beriman kalau hanya mulutnya saja berkata aku beriman, tapi hati dan perbuatannya tidak menunjukkan keimanan. Belum dikatakan orang beriman, mulutnya berkata ketuhanan yang Maha Esa, tapi perbuatannya menunjukkan keuangan yang Maha Kuasa. Tidak ada di sini, Bu. Ibu, tidak ada di sini. Tidak ada, Bu. Kenapa ragu-ragu? Kalau tidak ada, bilang tidak ada, Ustaz. Tidak ada di sini, Bu. Nanti kita lihat, tidak lama lagi pemilihan. Di sinilah nanti kita lihat mana yang ketuhanan yang Maha Esa dan yang mana keuangan yang Maha Kuasa. Jadi kalau Anda memilih gara-gara minyak 1 liter, 1 dos Indomie dan 100 sekudoi, berarti itu menunjukkan keuangan yang Maha Kuasa. Insyaallah tidak ada di sini, Bu. Di kampungku banyak. Di sini tidak ada. Mulutnya berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam salatnya ia minta puang. Hanya kepadamu aku menyembah dan kepadamu pula lah aku meminta pertolongan. Tapi ternyata perbuatannya menunjukkan iyyaka na'dukum wa iyyaka nastanro. Tidak ada di sini, Bu. Ibu, jangan ibu datangi dukun, jangan masandro-sandro, Bu. Rugi kita sholat 40 hari, sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mendatangi dukun. Ada cerita, Bu. Ada seorang di sini banyak Bugis kah? Paham Bugis? Ada yang tidak mengerti Bugis? Coba angkat tangan. Ada, Bu? Banyak yang tidak tahu Bugis.
Ada orang tidak tahu bahasa Bugis tapi mengerti ji. Rata-rata mengerti toh. Kalau ada mengaku Bugis tidak tahu bahasa Bugis, berarti Bugis palsu. Jadi ada cerita, ada kisah, bukan cerita, kisah. Seorang wanita usia 35 tahun, masih gadis. Segala macam cara dilakukan agar bisa bertemu dengan jodohnya. Ternyata belum dikasih rezeki untuk ketemu jodohnya. Karena sudah putus asa, sehingga jalan terakhir adalah mendatangi Pak Dukun. Sampai di Pak Dukun, dia tanyakan sama Sandro, sama Pak Dukun, "Oh Sandro, mohon ajarkan kepadaku suatu amalan supaya magati kasir untuk si bawa jodohku." Maka Pak Sandro ini bilang, "Ibu, ambil ki kunci Inggris, ki goncing Inggris. Nah sabah iya tu goncing Inggris mapamula bau kami na bicue, letu bau kami na malopue, nulle mana na buka, nia kengipak buka para kusung." Tamak kalen nak be cocok tu. Pulang dari Sandro, ambillah dia kunci Inggris yang paling besar, lalu direndam di dalam ember yang berisi air. Pak Dukun mengatakan mandi airnya. Macam mewaina. Dia mandi airnya sampai mau habis airnya. Si senaelo capu waina na tongkangi pantengi de na pano igonci Inggris na tepa ajena polo ajena de panasiruntuk si bawa jodohna gara-gara Sandro. Coba hati-hati bu. Tapi di kisah lain ada seorang wanita usia 35 tahun juga. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul yakin kepada Allah bahwa ud'uni astajib lakum, aku minta kepada Allah pasti Allah akan mengabulkan permohonanku. Dia dalam sujudnya, dalam doanya minta kepada Allah, "Ya Allah, kasih saya suami ya Allah." Suami berusia 25 tahun, maka retak nama putih. Lengkap. Jadi dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kasih saya suami usia 25 tahun, tampan lagi putih." Wah, usia 35 tahun minta suami 25 tahun. Beda 10 tahun, berarti berondong. Alhamdulillah dengan doanya bu, barakan apa doangena. Betul, datanglah seorang laki-laki yang melamarnya. Berapa usianya? Usianya 75 tahun. Apa yang dilakukan sang perempuan ini? Apakah dia tolak? Tidak, langsung diterima. Kenapa? Karena dia yakin bahwa kalau ada seorang laki-laki yang baik agamanya, seperti apapun kondisi tubuhnya, terimalah. Insya Allah keberkahan dunia akhirat yang Allah berikan. Dia terima lamarannya seorang anak muda usia 75 tahun. Dan ini anak muda Ustaz, kakek-kakek, lato-lato. Ditentukanlah hari hanya. Tapi dalam perjalanan doanya bu, sang wanita ini masih terus minta kepada Allah, padahal sudah ditentukan harinya. Tapi masih minta kepada Allah, "Ya Allah, kasih aku suami 25 tahun, tampan lagi putih ya Allah." Nah bilang keluarganya, "Tidak boleh lagi kamu minta, sudah ada jodohmu. Lato-lato 75 tahun. Kenapa kau minta lagi 25 tahun?" Kata sang wanita ini, "Tugas saya hanya berdoa kepada Allah, terserah Allah mau terima doaku atau tidak. Yang jelas aku yakin Allah pasti terima doaku." Apa yang terjadi bu? Tiba hari hanya.
Dipakai jaslah ini sang lato-lato naik di atas mobil. Sebelum jalan mobilnya, tiba-tiba kena serangan jantung, mati di tempat. Oh, ribut satu kampung. Ya. Ribut satu kampung, siapalah yang akan menggantikan lato-lato ini untuk menikahi seorang gadis 35 tahun. Maka tidak lama setelah terjadi keramaian keributan, betul datanglah sosok laki-laki 25 tahun mageretak nama putih, sambil ia berkata, sayalah yang akan menikahi wanita itu untuk menggantikan kakekku yang sudah meninggal. Apunah, ternyata cucunya yang datang menggantikan kakeknya menikahi sang wanita yang usia 35 tahun. Coba Pak Ibu, menurut akal pikiran mustahil itu terjadi, betul? Karena sudah dilamar, semua orang pasti akan berpikir, oh pasti lato-lato naruntuh. Tapi Allah berkehendak lain. Seperti itulah jalan doa. Sininna eloe elo namano fong Allah Ta'ala, sininna faulewe paulena mano fong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pemandangan yang selanjutnya yang dilihat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang dihancurkan kepalanya, dipepe ulunna, dipalu-palui kepalanya sampai hancur. Sudah hancur disempurnakan kembali, lalu dipalu-palui, hancur disempurnakan kembali. Kata Rasulullah, man huwa ya Jibril? Siapakah dia wahai Jibril? Kata Jibril, merekalah umatmu wahai Muhammad yang suka meninggalkan salat 5 waktunya. Ibu, Pak, tidak ada di sini yang suka tinggalkan salat. Kalau ada yang suka tinggalkan salatnya di sini, bayangkan kepala atak pegang memang kepala atak, merepak matu lupu ya. Coba. Makanya itu Al-Mukarraman Regurutta Ki Haji Abdurrahman Ambo Dalle, ya, itu menuliskan dalam lagunya, ada lagunya Andre Gurutta Ambo Dalle, ulama Bugis, pendiri Darut Da'wah wal Irsyad DDI Mangkoso, Kabupaten Baru. Dia seorang ulama sekaligus wali di tanah Bugis. Ya, lewat syair lagunya dia bilang begini, sempajang ngerokona agama asal lengenghe, dia ro tau de ena sempajang padai totelawe uluna. Jadi kata Gurutta, orang yang tidak salat sama dengan orang yang tidak ada kepalanya. Ibu, banyak kita saksikan orang hidup tidak ada tangannya, betul? Biasa kita saksikan orang masih hidup tidak ada kakinya, betul? Tapi kira-kira sudah pernah kita lihat ada orang hidup tidak ada kepalanya? Seperti itulah perumpamaannya. Orang yang meninggalkan sholatnya, maka sama dengan orang yang tidak memiliki kepala. Maka itulah yang dilihat oleh baginda Rasulullah nanti di hari kemudian, irepa ulunna. Mudah-mudahan tidak ada di sini, Budi. Tidak ada di sini yang direpa kepalanya nanti. Insya Allah tidak ada. Insya Allah. Hadirin yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perjalanan Isra, kemudian Mi'rajnya Rasulullah. Sebenarnya banyak pemandangan yang dilihat, tapi kalau saya cerita, Bu, nanti tengah malam selesai. Nah ini kuliah banyak memang nganga. Mangoak mana nih, cakar udah Ustaz, bajain Ustaz. Atau selesai Mi Budi? Sudah Mi? Lanjut sedikit Bu ya.
Perjalanan langitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah melewati 7 tingkatan langit, ketemu dengan nabi-nabi, Pak. Ketemu dengan nabi-nabi mulai dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Yahya, ketemu Nabi Yusuf. Siapa nabi yang paling tampan? Anak-anak, siapa nabi yang paling tampan? Sudah pernah ketemu Nabi Yusuf? Mau ketemu Nabi Yusuf? Pandang wajahnya Ustaz, jauh berbeda ya. Nabi Yusuf, mau tahu tampannya bagaimana tampannya Yusuf? Itu Nabi Yusuf alaihissalam, kalau dulu di kampungnya di Mesir terjadi kekeringan, kelaparan, bagaimana caranya masyarakat untuk mengobati rasa laparnya? Pergi mendatangi rumahnya Nabi Yusuf, baru tonton, lihat wajahnya Nabi Yusuf. Ketika dia lihat wajahnya Nabi Yusuf, hilang laparnya. Saking tampannya Nabi Yusuf. Ada di sini namanya Yusuf? Ada. Coba kalau ada namanya Yusuf di sini berdiri, coba. Hilang juga laparnya Ustaz. Itu tampannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bukan hanya tampan secara wajah, secara fisik, akan tetapi tampan juga akhlaknya. Sampai-sampai dalam riwayat, dalam cerita, dalam sejarah disebutkan, dia digoda oleh wanita yang paling cantik sekaligus ratu. Siapa namanya? Ratu yang menggoda Nabi Yusuf? Siti Sulaikha. Ya. Saking tampannya Nabi Yusuf, ratu saja jatuh cinta sama Nabi Yusuf. Coba. Sampai-sampai digembok rumah, dikasih masuk di kamar, digembok lagi kamar, digoda Nabi Yusuf. Tapi saking kuatnya Nabi Yusuf, dia mampu melewati godaannya Siti Sulaikha, sampai terucap kata-kata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Pak, kira-kira bisa jadi begitu, Pak? Kira-kira kalau ada wanita cantik dikurung kita dalam rumahnya, Pak, dikasih masuk kita di dalam kamarnya, kita kira Bapak bisa bilang inni akhafullah? Bisa, Pak? Kira-kira bapak-bapak yang ada di Semangko bukan bilang ini akhafullah, tapi bilang ini kesempatan. Coba Nabi Yusuf alaihissalam, banyak pelajaran yang didapati Rasulullah dalam perjalanannya ketemu dengan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya menarik diceritakan itu, mulai dari langit pertama, naik langit kedua, naik lagi langit kedua, tapi panjang sekali, Bu. Capek kak cerita. Ya. Apa yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam perjalanan langitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak berjumpa dengan Allah, Rasulullah diperlihatkan pemandangan di dalam surganya Allah. Coba, Bu. Jadi berbeda memang rekreasinya kita dengan rekreasinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rekreasinya kita ke Pantai Biru, apa yang dilihat? Lumpur, pantai, pemandangan. Tapi Rasulullah, ya, Rasulullah pemandangannya tidak tanggung-tanggung. Bukan hanya 7 keajaiban dunia yang diperlihatkan, tapi 7 keajaiban langit. Coba. Termasuk pemandangan yang luar biasa adalah surga. Ternyata itu surga, Bu, indah sekali. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, kalau begini keindahan surga, saya yakin semua umatku mau masuk ke dalam surganya Allah. Tapi ketika Rasulullah melihat surga, ditanya oleh Jibril, Muhammad, jangkau dulu, terlalu senang, lihat dulu jalan menuju surga. Ketika Rasulullah balik lihat jalan menuju surga Allah, ternyata jalannya penuh dengan bebatuan, berbelok-belok, berduri-duri, kiri kanan jurang,
salah sedikit kita jatuh dalam jurang. Nah, bilang Nabi Allah, saya yakin umatku mau masuk surga, tapi kalau begini jeleknya jalannya menuju surga, saking menakutkannya jalan menuju surga, saya ragu banyak umatku yang tidak mau melewati jalan menuju surga. Setelah itu Rasulullah diperlihatkan kondisi di dalam neraka. Di dalam neraka ternyata Rasulullah kaget, Bu, Ibu. Rasulullah kaget. Ya, saking ngerinya itu neraka, Bu. Siksaannya, Rasulullah melihat orang dipegang ubun-ubunnya, lalu dicelupkan ke neraka, diangkat tinggal tulang belulang, kemudian disempurnakan, lalu dicelupkan lagi ke neraka, diangkat, kemudian habis tinggal tulang belulang, disempurnakan, kayak teh botol sosro kalau kita bikin teh begini, dicelupkan. Nah, bilang Nabi, saya yakin tidak ada umatku yang mau masuk ke dalam nerakanya Allah. Nabi dikagetkan lagi, Bu. Ternyata, Bu, Ibu, ternyata Nabi kaget. Kenapa? Isinya neraka yang paling banyak adalah ibu-ibu, perempuan. Tapi tidak ada di sini, Bu. Oh, di sana di kampungku. Kalau ibu-ibunya semangko, insya Allah semuanya masuk surga, amin. Nabi kaget. Kenapa bisa banyak ibu-ibu, banyak perempuan? Padahal yang memenuhi majelis taklim kalau maulid adalah ibu-ibu, Isra Mi'raj adalah ibu-ibu, yang pergi umrah adalah ibu-ibu, haji adalah ibu-ibu, yang paling rajin salat ibu-ibu. Kata Rasulullah, kenapa bisa ibu-ibu? Padahal mereka rajin salat, mereka rajin puasa, paling banyak majelis taklim adalah ibu-ibu. Kata Jibril, mereka masuk neraka bukan karena dia tidak salat, bukan karena dia tidak puasa, bukan karena dia tidak naik haji ataupun umrah, tapi banyak perempuan yang masuk neraka karena ia tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Suka marah-marahi suaminya, suka nanokok suaminya, sampai-sampai kasihan banyak suami-suami takut istri. Kenapa banyak suami-suami takut istri? Karena banyak istri-istri yang menakutkan. Tidak ada di sini, Bu. Ibu, mau masuk surga, Bu? Mau, Bu? Maka kata Andre Guruta, ibu-ibu yang mau masuk surga, ada 4 resepnya, Bu. Hafal resepnya, Bu. Apa resepnya? Pertama, anggun di ruang tamu, sopan di luar rumah, gesit di dapur, seksi di kasur. Ini, Bu, resepnya, Bu. Jangan dibalik-balik, jangan sampai seksi di luar rumah, manrasa di palu-palu. Jangan anggun di dapur, den najaji nasu-nasui, ma belum bawa najama. Jangan gesit di kasur, baru kasih mak pegang-pegang suaminya, makateni madosa ki, Bu. Coba madosa ki. Jadi pada ceng, Ibu, A I U. Apa, Bu? A I U. Apa itu A? Pada cengi Andrena. Suami keluar rumah, Bu, pergi bekerja, pulang dari bekerja, siapkan makanan. Jangan sampai tidak ada makanan yang siap. Jangan sampai kosong makanan. Kerjanya ibu hanya mat TikTok, mat Facebook dan sebagainya. Dega agak lutu penewe, Bu. I, apa artinya I? Inunna.
Pada cengi inun nabu, minumnya. Saya mau kasih resep. Ibu-ibu mau supaya suaminya tidak selingkuh, Bu? Ini sekarang ini penyakitnya ini, Bu. Sekarang ini bukan lagi pencurian motor, bukan lagi pencurian mobil, yang banyak adalah pencurian suami. Makanya ada istilahnya apa, Bu? Pelakor. Makanya ada yang diajarkan Andre Guru tak supaya suami tak tidak selingkuh. Apa itu, Bu? Kalau ibu bikin kopi, Bu, perhatikan, Bu. Kalau ibu bikin kopi atau teh di pagi hari, ibu bacakan surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sambil mengadu susu atau tehnya atau kopinya diaduk sesuai dengan arah tawaf, bukan arah jarum jam. Jadi arah tawaf berarti dari sini, Bu, kita putar sambil kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sudah baca inna anzalnahu, baca al-kausar, inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian simpan sendoknya di tengah, Bu. Simpan sendoknya di tengah, nanti diangkat kalau sudah selesai putarannya. Niatkan, mudah-mudahan dengan keberkahan surah Al-Qadar dan surah Al-Kausar, suamiku tambah cinta sama saya. Siapa seorang istri mengamalkan itu, Bu? Jadi sudah dibikinkan suami, kasih minum suami. Tunggu sisanya suami kita minum. Siapa yang amalkan itu, Bu? Kalau ada suaminya selingkuh sembunyi-sembunyi di luar, maka ibu pasti dikasih alamat oleh Allah. Pasti dikasih ciri-cirinya. Pasti ibu tahu apakah lewat mimpi dan sebagainya. Saya kasih resep juga bapak-bapak. Pak, kalau ibu-ibu bikin kopi di pagi hari sama teh atau susu, jangan sisakan, Pak, minum semua. Supaya tidak ditahu. Hadirin yang dirahmati Allah, ini sudah 47 menit. Sudah, Ibu Budi. Sebenarnya panjang sekali kalau mau kita bahas tentang yang pastinya, Bu. Rasulullah naik di atas alamul mustawa berjumpa dengan Allah. Untuk apa? Untuk menerima kuncinya surga, Bu. Jadi sudah ada itu kunci surga, Bu, tinggal kita mau pakai itu kunci surga atau tidak. Kita mau simpan itu kunci surga atau tidak. Kita mau simpan baik-baik itu kunci surga atau tidak. Jangan sampai hilang. Kalau hilang kunci surga, Bu, tidak bisa kita masuk surga. Apa itu kunci surga? Salat. As-salatu miftahul khair, as-salatu miftahul jannah. Salat adalah kuncinya surga. Salat adalah kuncinya kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat ada pada salat. Jadi tidak usah, Bu, jauh-jauh kalau mau minta kebaikan. Ada sama salat. Mulai dari takbir sampai kita salam, Bu, semua doa yang kita harapkan ada di dalam salat. Semua keinginan kita ada dalam salat. Tapi kenapa kadang tidak terkabul, Bu? Karena kadang kita tidak fokus terhadap apa yang kita minta dalam salat kita. Contohnya, Bu, ketika kita duduk di antara dua sujud, Bu, apa dibaca? Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Semua keinginan kita ada dalam doa itu, Bu. Rabbi ghafirli, ya Allah ampuni saya. Ada di sini tidak mau diampuni oleh Allah? Ada di sini tidak ada dosanya. Coba angkat tangan yang tidak ada dosanya, saya kasih HP. Ada, Bu? Tidak ada. Makanya minta Rabbi ghafirli warhamni, ya Allah sayangi aku. Ada di sini tidak mau disayangi oleh Allah. Semua mau disayangi oleh Allah. Wajaburni, ya Allah sembunyikan aibku, ya Allah. Kita ini banyak aibnya, Bu. Banyak aib tak? Ustadz juga banyak aibnya. Andaikan Ustadz ini diperlihatkan aibnya oleh Allah, maka tidak ada yang mau dengar ceramahnya Ustadz. Ya nah. Wajaburni warfa'ni, ya Allah
angkat derajatku. Warzuqni, ya Allah tambahkan rezekiku ya Allah. Wahdini, ya Allah tunjuki aku jalan yang lurus ya Allah. Kasih petunjuk ya Allah. Wa'afini, ya Allah sehatkan aku ya Allah. Wa'fu anni, ampuni aku ya Allah. Jadi semua ada di dalam doa itu, Bu. Tapi kenapa tidak dikabulkan oleh Allah? Karena kita ketika membaca itu, Bu, kadang begini cara tak baca. Rabbi fil hamni wajibni warzuqni wa'afini wa'afani. Yang bilang Allah patwa-tuai ini. Betul? Begitu ke cara tak, Bu? Kalau begitu caranya Ibu, rubah mulai hari ini. Rubah, perbaiki cara kita minta kepada Allah. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afan. Sebenarnya banyak, Bu, akan tetapi waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan pastinya hikmah Isra Mi'raj adalah Allah mengutus Rasulullah untuk menitipkan sebuah kunci, yaitu salat. Hendaknya lewat salat inilah senantiasa kita jaga salat kita, jaga salatnya anak-anak kita. Kalau kita tidak mampu jaga salatnya anak-anak kita, ajar anak-anak kita, bawa dia di pondok pesantren, Bu. Sekarang banyak pondok pesantren, ada di Asadiyah Santan Tengah, ada di Ibnu Sabil, sudah ada juga di Marangkayu, Bu, Darut Dakwah wal Irsyad. Alhamdulillah. Ya, di sana sudah ada kurang lebih 50 santri. Insyaallah akan kita buka di tahun ajaran baru. Insyaallah mudah-mudahan berberkah. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalamullahu musta'an wa alaihi tiklan. Wabillahi taufiq wad da'wat wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.